Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, saya senang bisa melayani setiap saudara pada saat ini. Dan anugerah yang terindah, terbesar di dalam hidup saya, yang dulunya adalah orang yang hancur, yang rusak, yang kotor, yang najis, bisa dipulihkan Tuhan. Tuhan mengampuni saya dan memberikan anugerah untuk bisa melayani Dia. Haleluya. Saya berharap setiap saudara dalam keadaan baik saat ini dan tetap semangat, ya. Apapun situasi kehidupan saudara. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang bimbang ragu, diteguhkan kembali iman percayanya. Tuhan pasti berkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pengurus untuk kepercayaannya. Saya boleh melayani Tuhan saat ini. Baik, Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Haleluya. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini sebenarnya untuk meyakinkan mereka bahwa pentingnya Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus ada untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kalau Yesus tidak ada di dunia ini, Allah tidak menjadi manusia untuk menebus dosa, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kehidupan manusia yang sudah berdosa dari Adam, ya, Adam dan Hawa, kita tahu bersama bahwa Adam manusia pertama, lalu Hawa sebagai penolong, tapi Hawa bukan jadi penolong, tapi justru karena Hawa, Adam juga jatuh dalam dosa. Ya, manusia ketika sudah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua keturunan Adam dan Hawa semuanya sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dosa tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi itu dilakukan oleh manusia, oleh karena iblis juga yang menggodanya. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, lalu dijadikan kitab suci, dan ini kita dengar sekarang, ini untuk meyakinkan bahwa Yesus dia adalah jalan. Yesus dia adalah kebenaran. Yesus dia adalah hidup. Jadi apa itu jalan untuk menuju surga? Yesus. Apa itu kebenaran? Yesus. Yesus adalah kebenaran. Semua manusia sudah salah. Semua manusia sudah berdosa. Firman Tuhan berkata, di dalam Yesus kita telah dibenarkan. Saudara, telah dibenarkan di dalam Yesus. Kalau saudara baca kitab Injil, saudara akan temukan kata telah dibenarkan. Itu ada banyak. Itu menjadi satu jaminan bahwa di dalam Yesus kita semua dibenarkan. Haleluya. Lalu Yesus berkata dia adalah hidup. Apa itu hidup? Hidup itu Yesus berbicara kehidupan yang kekal. Upah dosa adalah kematian. Tetapi di dalam Yesus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Nah, betapa pentingnya Yesus. Kalau Yesus tidak datang di dunia, semua manusia akan masuk neraka. Kalau Yesus tidak ada di dunia, tidak ada yang akan diselamatkan. Semuanya tersesat. Manusia mengetahui yang baik dan yang jahat. Ya, ketika Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Hawa juga makan. Manusia ini punya kecenderungan, ya, tahu yang baik dan yang jahat, tapi punya kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Kalau sudah bicara kecenderungan, itu nggak harus disuruh, saudara. Nggak harus diajarkan. Tapi menjadi kecenderungan, menjadi tabiat. Sehingga saudara tidak ada orang tua yang mengajarkan anak berdosa, tapi anak itu tetap berdosa. Kalau mungkin ada di antara kita yang anak pendeta, ya, sejak dia lahir, ya, dia sudah anak hamba Tuhan, dia sudah anak pendeta. Coba tanya deh sama orang itu, dia pernah bikin dosa gak?
Pasti dia akan jawab, iya. Bahkan mungkin dia bilang sering. Karena dosa tidak diajarkan, tetapi otomatis dari kehidupan manusia akibat Adam dan Hawa, semua keturunan sudah berdosa dan manusia punya kecenderungan. Ya, tetapi untung ada Yesus. Sebab itu mau dia anak pendeta, mau dia anak siapapun juga, semuanya perlu Yesus. Karena hanya Yesus yang mampu memberikan jalan keselamatan bagi setiap kita. Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah keadaan kehidupan manusia. Dari sejak Adam dan Hawa sampai kepada keturunan Nuh, dan sampai kepada Musa dan seterusnya. Semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang benar. Itu firman Tuhan yang katakan. Kita bandingkan dalam Mazmur pasal yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Apakah ada yang berakal budi? Oh, banyak yang berakal budi, tapi tidak mencari Allah. Dan firman Tuhan berkata, permulaan hikmat, permulaan pengetahuan ialah takut akan Allah. Tapi manusia tidak takut kepada Allah. Manusia punya kecenderungan untuk selalu melakukan kesalahan, untuk selalu melakukan dosa. Nah, apakah ada? Jawab dalam ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, semua manusia sudah menyeleweng, sudah berkhianat. Semua manusia telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi semua manusia di bawah kolong langit ini tidak ada yang lepas dari yang namanya dosa. Oh, lalu bagaimana dengan nabi-nabi di dalam perjanjian lama? Oke, mereka mendapatkan anugerah, kasih karunia. Dikatakan dalam perjanjian lama ketika Tuhan mau menghapus semua manusia dan makhluk hidup, Nuh mendapat kasih karunia Allah. Bukan berarti Nuh sudah sempurna. Di dalam perjanjian lama ada Henokh yang tiba-tiba tidak ada lagi karena dia bergaul dengan Allah. Elia yang naik ke sorga. Tetapi itu anugerah dan Tuhan yang memilih. Perkenanan Tuhan diberikan kepada manusia seturut dengan kemauannya Allah. Tuhan yang berhak memilih dan memberikan perkenanan itu, lalu memakai manusia untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya. Tetapi sesungguhnya manusia punya kelemahan, punya ikatan, punya tabiat, dan kecenderungan untuk melakukan kejahatan itu kuat sekali. Daud, dia kalau memuji Tuhan, saya percaya nggak ada yang sehebat dia deh. Kita semua pasti kalah. Dia memuji Tuhan, dia bermazmur, dan dia menjadi seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Tapi lihat, Alkitab tidak menutupi kesalahannya. Dia juga berdosa. Raja Salomo, anak daripada Daud. Kita semua gak ada yang berhikmat sehebat Raja Salomo. Dia begitu berhikmat. Tapi saudara lihat, Alkitab tidak menutup kesalahannya, pelanggarannya. Tetap ditulis, saudara bisa baca di dalam Alkitab. Siapa yang hebat-hebat di dalam Alkitab? Semuanya punya pelanggaran, semuanya punya dosa. Haleluya. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita bandingkan di dalam surat Roma, ya, perjanjian baru sekarang. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah keadaan kehidupan manusia. Semuanya berdosa. Haleluya. Nah, kalau semuanya berdosa, berarti tidak ada yang akan diselamatkan. Sebab itu Yesus berkata, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Karena Yesus yang menebus dosa semua umat manusia. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal 7. Ini dia firman Tuhan. Ayatnya yang saya cari ya. Ayatnya yang ke-17 atau ayat 16. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang berbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, ini keadaan kehidupan manusia. Ingin yang baik, yang jahat itu ada. Semua manusia kalau dicari pasti ada kesalahan. Semua saudara kalau dicari pasti ada kesalahan. Nah, lalu dikatakan lagi ayatnya yang ke-22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ayat 24 ini sangat luar biasa. Ini perkataan Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita semua adalah manusia celaka. Saya dan saudara manusia celaka. Kenapa? Ingin yang baik, yang jahat ada. Saudara lihat semua kehidupan manusia, nggak ada yang benar. Pasti ada kesalahan. Pasti ada pelanggaran. Pasti ada hal yang disembunyikan. Pasti ada hal yang tidak sesuai dengan hukum kebenaran. Pasti. Kita semua manusia celaka. Tetapi lihat ayat yang ke-25. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, syukur kepada Allah. Kita yang manusia celaka, kita manusia yang ada di bawah penghukuman, kita manusia yang akan binasa. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita boleh diselamatkan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ya, Yesus itu mengubah kehidupan manusia. Ya, kalau kita boleh bandingkan ayat yang terakhir, ya. Banyak baca firman Tuhan. Haleluya. Kolose pasalnya yang pertama. Ini Kolose pasal pertama ayat yang ke-11 ya. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11.
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 13, saudara, penting. Ia telah melepaskan kita. Telah. Nah, kata telah di sini, saudara, berarti sudah. Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Kita yang percaya Yesus, jaminan pasti masuk surga. Semua orang mengajarkan baik. Semua keyakinan, kepercayaan. Kalau saudara dengar mereka berbicara, orang-orang yang berbeda iman dengan kita, mereka pun akan berkata tentang hal yang baik. Mereka juga bisa berbicara tentang hati yang mengasihi, hati yang baik. Kita juga berbicara hati yang baik. Mereka juga berbicara tentang kesabaran. Mereka juga bicara soal memberi. Mereka juga berbicara banyak hal seperti apa yang kita sampaikan juga di dalam kebenaran. Semua ajaran mengajarkan hal yang baik dan benar. Tetapi saudara, Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah keselamatan. Dosa itu tidak bisa kita tukar dengan perbuatan baik. Nggak bisa, saudara. Kalau saudara mau supaya diselamatkan hanya berbuat baik, ya firman Tuhan tadi jelas. Ya, kita mau berbuat baik, yang jahat ada pada kita. Motivasi kita mungkin ingin dipuji, mungkin kita bisa jadi sombong, atau mungkin ada keinginan-keinginan lain. Jadi perbuatan baik itu tidak akan bisa menebus dosa. Kenapa? Karena saudara, kalau berbicara dosa itu hutang. Sesuatu hal yang sudah kita lakukan dan tidak akan pernah imbang. Kita melakukan segala kebaikan tidak akan pernah imbang dengan apa yang kita lakukan, apa yang jahat. Kalaupun imbang, itu tidak kuat kuasanya untuk menebus dosa-dosa yang kita buat. Dosa hanya bisa ditebus oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu adalah Yesus. Allah menjadi manusia. Dia datang mengambil rupa hamba. Ya, Yesus itu adalah Allah yang memposisikan diri manusia, ya, di antara semua manusia, dia yang terhina. Saya yakin di antara kita nggak ada yang lahir di kandang, tapi dia lahir di kandang yang hina. Lihat, dia mati disalib, dipermalukan, dipertontonkan di depan banyak orang. Dia tidak berdosa sama sekali. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu dia harus mati di atas kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. Dia sudah menebus dosa saya dan dosa saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika kita terima Yesus, bukan berarti kita akan terus hidup di dalam dosa. Yang benar adalah begini. Semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia Allah. Itu dicatat dalam Roma, ya. Semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia Allah. Ada banyak pengampunan. Tetapi bukan berarti kita akan terus hidup di dalam dosa. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Roh Kudus diberikan kepada kita memimpin kita. Dosa kita sudah diampuni, kita merasakan kasih Tuhan yang besar. Ketika kita mengalami ini, maka kita mendapat perintah daripada Tuhan. Apa itu perintah daripada Tuhan? Perintah kepada Tuhan cuma dua, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan berhenti berbuat dosa. Dengan mengasihi sesama, maka kita akan berhenti berbuat dosa. Tidak beribadah adalah dosa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan beribadah. Tidak berdoa, tidak percaya adalah dosa.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan percaya, kita akan berdoa. Mencuri adalah dosa. Kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita akan mencuri. Jadi ajaran perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu. Itu perintah. Jadi gini, ketika kita percaya kepada Yesus, kita ada di dalam jalan keselamatan. Ketika kita percaya di dalam Yesus, kita dibenarkan. Dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan. Ketika kita percaya Yesus, kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Nah, perjalanan kehidupan kita ini dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, pentingnya Yesus ada di dalam dunia ini. Kita harus percaya kepada Dia. Banyak orang berbuat baik, belum tentu diselamatkan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Firman Tuhan jelas sekali katakan dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika kita memuji Yesus, itu untuk kemuliaan Allah. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6, 7, 8 dikatakan, Allah saja sangat meninggikan Dia. Allah saja sangat meninggikan Dia. Dan segala lidah, ya 6, 9 sampai 10 ayatnya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Jangan pernah. Karena di luar Yesus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus saudara ada di dalam ikatan dosa. Di dalam Yesus saudara bebas. Saudara sudah diampuni. Saudara tidak ada dalam ikatan dosa. Saudara akan bisa mengasihi Tuhan. Banyak orang gak bisa berubah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berdosa. Aduh, gimana ya, semua ibadah aja orang sulit. Kenapa banyak orang gak ibadah? Kenapa banyak orang gak mau melayani Tuhan? Karena dia merasa berdosa. Kalau dia mengerti bahwa Yesus sudah menebus dosanya dan dia sudah menjadi percaya kepada Yesus, dia akan bisa beribadah. Dia akan bisa melayani Tuhan. Ya, jadi sistem dunia itu adalah disakiti dan menyakiti. Tapi sistem kerajaan Allah adalah dipulihkan dan memulihkan. Kita dulunya adalah orang berdosa. Kita dulunya adalah orang-orang yang hancur. Atau mungkin sekarang ada yang berdosa di antara kita. Percaya kepada Yesus, maka dosamu akan diampuni. Alami kuasa kasih pengampunan itu. Ketika kita sadar kita diampuni, di situ kita akan melakukan suatu hal yang baru dalam hal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetap giat saudara, apapun yang terjadi. Pandang Tuhan, jangan saudara lihat, jadikan patokan guru agamamu. Jadikan patokan pendetamu. Jadikan patokan orang tuamu. Jangan. Semua manusia itu tidak lepas dari salah. Jadikanlah patokan Yesus di dalam hidupmu. Hanya Yesus yang sempurna. Kita disempurnakan. Supaya saudara tidak akan pernah kecewa di dalam mengiring Tuhan. Pandang kepada Yesus. Ingat pengorbanannya yang besar. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kalau ada di antara saudara saat ini yang ikut beribadah, yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan mungkin saudara punya keraguan, ya, dan mungkin saudara ada pengaruh-pengaruh untuk mau tinggalkan Yesus, jangan. Rugi besar. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus kita boleh mendapatkan anugerah. Hanya di dalam Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Apapun yang terjadi. Sekalipun mungkin saudara sedang jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa bukan alasan untuk engkau tinggalkan Tuhan. Datang sama Tuhan, minta ampun, tinggalkan dosamu. Saudara bisa, saudara kuat. Tuhan Yesus akan menolong saudara. Roh Kudus akan memimpin saudara keluar dari segala jerat dosa. Jadi tidak ada alasan. Kalau saudara jatuh, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Tidak ada yang bisa memulihkan saudara dari kejatuhan, hanya Yesus. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan saudara dari segala kelemahan, hanya Yesus. Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan ada di dalam saudara. Haleluya. Dan saudara ada di dalam Tuhan, dan saudara akan berbuah banyak. Apapun yang terjadi saudara, mungkin saudara akan diintimidasi iblis, saudara nggak layak. Mungkin iblis akan berkata engkau nggak pantas. Dan iblis akan berkata engkau akan binasa. Iblis akan berkata engkau nggak akan pernah berubah. Inilah hidupmu. Saudara pandang Yesus. Ayo dengan keberanian datang. Katakan, Tuhan, aku berdosa. Ampuni hidupku Tuhan. Engkau penuh kasih. Aku mau hidup di dalam pimpinanmu. Aku mau hidup di dalam kebenaranmu karena Dia adalah kebenaran. Aku mau hidup untuk mendapatkan keselamatan itu. Yesus adalah juru selamat bagi setiap kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus ya saudaraku. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang akan muncul, yang akan mengalihkan fokus kita, sehingga kita tidak lagi memandang salib, tidak lagi memandang Yesus. Jangan. Karena penting sekali Yesus ada. Saya ini orang berdosa saudara. Saya ini orang yang dulunya narkoba, hidup seks bebas, papa mama bercerai, papa menikah dan menikah lagi, mama juga gak mau kalah. Ya, hidup saya hancur saudara. Untung ada Tuhan Yesus, hanya Tuhan. Saya saudara, kalau orang mau bilang, oh Yesus bukan Tuhan, oh Yesus begini, Yesus begitu, Anda sudah salah. Saya hanya selalu katakan, hanya Dia yang mengubahkan hidup saya. Saya dulunya yang narkoba, saya sekarang berhenti narkoba. Saya dulunya yang hidupnya hancur, sekarang saya boleh melayani Tuhan. Boleh mengasihi sesama, boleh melakukan sesuatu buat Tuhan. Jadi saya terus mau melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan saya. Jadi iman saya gak akan pernah lemah, gak akan pernah goyah. Kenapa? Karena saya banyak pengalaman pribadi saudara. Tuhan itu bisa berbicara. Ya, oleh anugerah Tuhan saya pernah mendengarkan suara Tuhan. Anugerah, bukan karena saya hebat. Saudara juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Dia adalah keselamatan kita. Saya punya banyak pengalaman pribadi, ya, bagaimana benar-benar Yesus itu ada. Saya mau bersaksi kepada saudara, Yesus benar-benar ada. Yesus, Dia adalah Tuhan. Yesus, Dia adalah juru selamat. Yesus, Dia adalah keselamatan. Percaya kepada Yesus, hidupmu diubahkan. Bahkan keluargamu dapat diubahkan oleh Tuhan. Ya, dapat diubahkan oleh Tuhan. Penting sekali Yesus ada buat kita semua. Saya ingin berdoa buat kita semua. Haleluya, mari angkat tangan saudara. Tidak kebetulan saudara beribadah saat ini. Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami. Tuhan mengenal setiap hatimu. Tuhan tahu kalau engkau jatuh bangun di dalam dosa-dosamu. Tuhan tahu banyak hal yang engkau sembunyikan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli akan hidupmu. Dia tidak membuang engkau. Tuhan adalah keselamatan. Yesus adalah juru selamat. Dia mengasihi engkau. Dia punya rencana indah dalam hidupmu. Jangan menjauh daripada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Berjanjilah mulai saat ini. Sekali engkau percaya kepada Yesus, tetap percaya. Jangan goyah imanmu. Tuhan ampuni dosa-dosamu. Engkau layak, engkau pantas. Dan engkau diberikan kuasa oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan sembuhkan bagi engkau yang sakit, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang bimbang ragu sudah diteguhkan. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita semua saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati setiap saudara. Tetap semangat di tengah pandemi ini. Pandang terus sama Tuhan. Ya, jangan pernah menyerah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.